Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Cara Membuka Kesadaran, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 11a. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, firman Allah pada 2 hari lalu kembali diulangi. Oleh karena itu, marilah kita kosongkan pikiran lama dan membuka hati untuk menerima rahmat hidup baru dari sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Demikianlah kata Yesus sambil menengadah ke langit. Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara-saudari terkasih, Yesus pun berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa engkau yang berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara-saudari terkasih, dan khusus untuk firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 11 berikut ini, disampaikan berulang selama 3 hari berturut-turut. Mari kita simak bersama perkataan Tuhan Yesus sebagai berikut. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Apakah ada pesan baru yang kita terima melalui pengulangan firman yang sama? Memang lebih sulit rasanya untuk menerima pesan baru dari informasi lama yang diulang dalam waktu berdekatan. Hal ini menunjukkan aktivitas pikiran memegang peran utama dalam mengatur kendali diri. Bagaimana bila kita mengistirahatkan pikiran sejenak
dan menajamkan indera pendengaran untuk menyimak firman Tuhan tersebut secara lebih pelan-pelan, sambil menyiapkan hati untuk merasakan getaran dari sapaannya. Saudara-saudari terkasih, demikianlah firman Tuhan Yesus. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Adakah perasaan sedih karena merasa ditinggal pergi? Adakah terbersit rasa syukur penuh harap saat diperhatikan oleh sosok andalan? Adakah kita kembali merasa berharga karena diangkat sebagai bagian dari satu kesatuan? Adakah saya merasa dikasihi oleh Allah? Tataplah ke depan. Bayangkanlah Tuhan Yesus hadir di hadapan Anda. Adakah Yesus tersenyum, maklum memandang Anda? Adakah saya merasakan keberadaan diri sendiri dan diterima sebagaimana adanya? Adakah rasa syukur saya kini terisi penuh? Hari ini, gereja merayakan semangat hidup Santo Bonifacius yang menaruh hormat dan menyambut penuh sukacita rindu atas ancaman maut di hadapannya. Ia meninggal sebagai martir iman akan Kristus. Pembunuhan tersebut disikapinya dengan rasa penuh syukur. Maukah saya memperlambat tempo nafas dan gerak agar dapat cukup menaruh hormat atas rahmat Tuhan yang diberikan dan mengalami syukur secara penuh? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegaskan kebutuhan manusia untuk hidup bersatu bersama Allah. Seringkali kami terlalu capek bergerak, nafas kami menjadi otomatis, pikiran kami terlalu dominan menghakimi rahmat. Terima kasih atas kesempatan untuk memperlambat tempo nafas dan gerak. Izinkanlah kami menaruh hormat atas rahmat-Mu dan mengalami syukur kini secara penuh. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.